Berlatar di sebuah rumah sakit jiwa, kita diperlihatkan pemeran utama bernama Anita Nedi. Nedi dirawat di sana karena perilakunya yang tidak biasa dan sangat agresif. Seperti saat ini, di mana perawat meminta Nedi untuk makan, namun Nedi malah menyerangnya dengan membrutal. Sebagai hukuman Nedi akhirnya dikurung di dalam sel isolasi. Cerita dilanjutkan di mana Nedi kembali mengenang masa lalunya sebelum masuk ke rumah sakit jiwa. Nedi merupakan gadis yang tinggal di sebuah desa bernama Devil's Cattle karena desa itu memiliki air terjun yang mengalir menuju ke sebuah lubang dan tidak ada yang tahu kemana air itu mengalir, bahkan para peneliti sekalipun. Lanjut ke cerita utamanya, Nedi memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Jennifer merupakan gadis yang cantik dan sangat populer di kampusnya, sedangkan Nedi kebalikan dari Jennifer, dia merupakan seorang gadis pemalu dan tidak populer di kampusnya. Walaupun Nedi memiliki seorang pacar, dia masih mendahulukan keinginan Jennifer daripada pacarnya. Misalnya malam ini, Nedi lebih memilih untuk menemani Jennifer ke bar setempat malam ini untuk melihat penampilan band rock daripada pergi malam minggu dengan pacarnya. Setibanya di bar, Jennifer mulai tebar pesona dengan vokalis band yang bernama Nicholas. Saat Jennifer mengambilkan minuman Nicholas, Nedi mendengar percakapan antara Nicholas dengan temannya, yang mempertanyakan apakah Jennifer masih perawan. Nedi yang merasa risih dengan percakapan mereka, dia pergi dan memberitahu Jennifer lalu menceritakan semuanya, tapi diabaikan. Pertunjukan band pun dimulai. Di tengah penampilan terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran, semua orang panik dan berusaha melarikan diri. Untungnya Nedi dan Jennifer berhasil keluar dari sana dengan selamat, tapi Jennifer terlihat bingung. Lalu tiba-tiba Nicholas menghampiri mereka dan menawarkan minuman kepada Jennifer. Setelah itu dia mengajak Jennifer untuk ikut dengan mereka. Saat hendak menghentikannya, Jennifer seperti tidak mendengarkan dan memasuki mobil dan duduk di antara teman-teman Nicholas. Nedi yang melihat itu hanya bisa melihat Jennifer dibawa pergi oleh mereka dan merasa cemas. Setibanya di rumah, Nedi segera menelpon Chip dan menceritakan semua kejadian di bar hari ini oleh Nicholas dan teman-temannya. Saat sedang menelepon, terdengar bel rumahnya berbunyi. Nedi pergi keluar untuk memeriksa, tapi tidak ada siapapun di sana, jadi dia kembali masuk ke dalam. Setelah itu, Nedi kembali mendengar suara dari dapurnya, dan betapa terkejutnya Nedi ketika melihat Jennifer duduk dalam keadaan terluka, dengan bercak darah di wajahnya. Jennifer tersenyum ke arahnya. Nedi sangat ketakutan melihat keadaan Jennifer. Setelah itu, Jennifer mulai memakan ayam mentah dari kulkas. Nedi berusaha menghentikannya, tapi Jennifer malah berteriak dengan suara yang sangat menyeramkan dan memuntahkan cairan hitam. Setelah menakuti Nedi, Jennifer pergi dari sana. Keesokan paginya, Nedi kembali memikirkan kejadian semalam. Dia sangat khawatir dengan keadaan Jennifer, sedangkan Jennifer sendiri terlihat baik-baik saja, sangat berbanding terbalik dengan keadaannya semalam. Saat guru mereka sedang mendoakan korban semalam, Jennifer malah mengolok-olok gurunya. Banyak perubahan yang muncul pada diri Jennifer dan itu membuat Nedi sangat bingung. Nedi menceritakan semua yang terjadi pada Jennifer tadi malam di rumahnya pada Chip. Dia merasa Jennifer seperti dirasuki setan, tapi Chip malah tidak percaya. Cerita berlanjut di mana Jennifer menemui kapten tim sepak bola di kampusnya bernama Jones. Jones masih bersedih atas kematian temannya karena kecelakaan semalam. Jennifer berusaha menghiburnya dan mengajak Jones ke hutan. Di sana dia mulai menggodanya dan binatang yang ada di hutan mulai mendatangi mereka. Setelah itu, wajah Jennifer seketika berubah-berubah dan sesuatu merasuki Jennifer lanjut menyerang dan membunuh Jones.
Di tempat lain terlihat salah satu peneliti mendengar teriakan Jones. Dia langsung pergi ke hutan dan menemukan Jones telah meninggal dengan isi perut seperti telah dimakan oleh binatang yang ada di hutan. Di sisi lain, Jennifer sedang membersihkan dirinya di danau. Pada malam harinya, Jennifer menelpon Neddy. Neddy menceritakan kekhawatirannya pada Jennifer karena banyaknya kematian di kota mereka. Tapi Jennifer dengan santai menjawab, tenang, kita harus tetap melanjutkan hidup, dan pada saat yang bersamaan Jennifer membakar lidahnya dengan api. Tapi tidak terjadi apapun. Setelah itu Jennifer memberitahu Neddy kalau dia adalah setan. Setelah membunuh Jones, Jennifer kembali menjadi cantik. 1 bulan pun telah berlalu dan Nicholas semakin terkenal dan orang-orang mulai bisa melupakan tragedi kebakaran malam itu, sedangkan Jennifer kembali terlihat pucat dan kusam. Hari itu, Colin, salah satu siswa di sana, mengajak Jennifer untuk pergi nonton ke bioskop, tapi Jennifer menolaknya dan mengajak Colin untuk menonton di rumahnya malam ini. Mengikuti alamat yang diberikan Jennifer, dia sampai di kompleks perumahan yang masih setengah jadi. Hanya dengan bermodalkan cahaya lilin, Jennifer mulai menggoda Colin. Mereka pun mulai berbincang dan Colin ketakutan ketika melihat warna mata Jennifer tiba-tiba berubah. Di saat yang sama Jennifer mulai menyerang Colin dan memakan isi perutnya. Di sisi lain, Neddy yang sedang bersama kekasihnya seperti mendapatkan penglihatan tentang apa yang sedang dilakukan Jennifer saat itu. Ketakutan Neddy segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Jennifer yang berlumuran darah dan melompat ke mobilnya. Neddy yang ketakutan segera menjatuhkan Jennifer dari mobilnya dan segera pulang. Setibanya di rumah, Neddy dikejutkan dengan kehadiran Jennifer di kamarnya. Dengan ketakutan Neddy untuk keluar dari kamarnya, tapi Jennifer menolak dan berkata, jangan takut, aku adalah sahabatmu. Aku akan menceritakan apa yang terjadi pada malam kebakaran itu. Jadi Neddy mulai mendengarkan cerita Jennifer. Setelah masuk ke dalam mobil, Nicholas dan anggota bandnya membawa Jennifer ke air terjun di desanya. Ternyata Nicholas dan teman-temannya merupakan anggota pemuja setan. Mereka membawa Jennifer sebagai tumbal untuk dikorbankan. Sebelum memulai ritual mereka bertanya, apakah dia masih perawan? Dan Jennifer menjawab ya. Setelah itu Nicholas menusuk Jennifer berkali-kali dan membuang pisaunya ke lubang misterius yang ada di air terjun. Tujuan Nicholas dan teman-temannya melakukan ini adalah demi popularitas. Mereka berharap setelah memberikan tumbal dan mereka bisa menjadi terkenal. Jennifer bercerita setelah kejadian itu dia terbangun dan merasa sangat lapar, maka dari itu dia pergi ke rumah Neddy dan memakan ayam mentah di kulkasnya. Jennifer juga memberitahu Neddy kalau dia mendapatkan kekuatan tambahan setelah memakan pria dan itu juga bisa menghilangkan rasa laparnya yang ekstrim. Setelah itu dia melukai tangannya dan langsung menutup dengan sendirinya. Neddy mengetahui ini sangat ketakutan, jadi dia meminta Jennifer untuk pergi dari rumahnya. Mendengar permintaan itu, Jennifer pun pergi dari kamar dengan melompat dari lantai 2. Setelah menghadiri pemakaman Colin, Neddy mulai membaca buku yang berkaitan dengan hal-hal gaib untuk mengetahui kebenaran dan mencari solusinya. Dari buku yang dibaca, Neddy mengetahui kalau Nicholas telah membuat kesalahan karena mereka menganggap Jennifer masih perawan, di mana akibatnya mereka jadi terkenal, tapi setan yang mereka sembah merasuki tubuh Jennifer. Neddy menceritakan semuanya kepada Chip. Dia berkata hanya ada satu cara untuk mengeluarkan setan itu dari tubuh Jennifer, yaitu dengan menusuk Jennifer tepat di jantungnya.
Jika tidak, Jennifer akan selalu membunuh laki-laki demi memenuhi nafsu setan yang ada di tubuhnya. Karena Jennifer merasa untuk menjaga dirinya tetap cantik dan awet muda, dia harus membunuh dan memakan manusia. Tapi sayangnya Chip tidak percaya dan memintanya untuk mengunjungi psikiater. Dan karena sekolah akan mengadakan pesta dansa, Neddy takut Jennifer akan mencari mangsa pada acara ini, jadi dia meminta Chip untuk tidak pergi, tapi Chip menolaknya dan berkata semua akan baik-baik saja. Hari pesta dansa pun tiba-tiba, tapi Chip masih belum tiba. Di tempat lain, Jennifer juga tidak kelihatan. Beberapa pikiran buruk mulai menghampiri Neddy. Karena khawatir, dia memutuskan untuk ke rumah Chip dan betapa kagetnya dia ketika mengetahui bahwa Chip sudah pergi dari 20 menit yang lalu. Di tempat lain, diperlihatkan Chip yang bertemu dengan Jennifer saat dia hendak ke rumah Neddy. Jennifer menghasut Chip dan berkata bahwa Neddy telah berselingkuh dengan Colin. Dan seperti biasa Jennifer menggoda Chip dan membawanya ke tempat pemandian terbengkalai untuk dibunuh. Tapi sayangnya Chip tidak mempan dengan godaan Jennifer, karena dia sangat mencintai Neddy dan tidak ingin mengecewakannya. Karena ditolak, Jennifer mulai marah dan menyerang Chip. Di saat bersamaan Neddy yang sedang mencari Chip, mendengar teriakan Chip dari tempat pemandian, dan betapa terkejutnya Neddy ketika melihat Jennifer sedang menggerogoti leher kekasihnya. Melihat hal itu, Neddy melompat ke kolam dan mencoba menyelamatkan Chip. Dengan semprotan cabai dari Chip mereka berhasil mengalihkan perhatian Jennifer. Karena marah, Jennifer berkata dia akan membunuh mereka berdua. Melayang dengan kekuatan iblisnya, terjadilah perdebatan antara dua sahabat itu. Saat Jennifer hendak melukai Neddy, Chip yang sekarat menusuk perut Jennifer dengan tiang besi hingga terluka dan pergi dari sana. Di sisi lain, Chip yang sekarat kehilangan nyawanya di samping orang yang dikasihinya. Neddy sangat marah dan sedih atas kematian kekasihnya, jadi dia pergi untuk membalas dendam kepada Jennifer. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua dan Jennifer sempat menggigit leher Neddy. Pertengkaran masih berlanjut dan Neddy memberi tanda di perut Jennifer. Setelah itu, dia menusuk jantung Jennifer dengan pisau yang dibawanya. Setelah itu aura Jennifer kembali seperti sebelumnya, tapi dia sudah meninggal. Ibunya mendengar pertengkaran dari kamar anaknya dan betapa terkejutnya ibu Jennifer ketika melihat anaknya sudah dibunuh oleh Neddy. Sekarang cerita kembali ke adegan pertama di mana Neddy sedang dikurung di dalam sel isolasi rumah sakit jiwa. Setelah malam itu, Neddy mulai berubah karena gigitan dari Jennifer menyebabkan setengah kekuatan iblis mengalir di dalam darahnya, menyebabkan dia menjadi lebih agresif dan memiliki kekuatan supernatural. Dengan kekuatan dari setan itu berhasil melarikan diri dari penjara rumah sakit jiwa ini. Menuju ke air terjun, dia menemukan pisau yang digunakan Nicholas untuk membunuh Jennifer. Dia mengambil pisau itu dan pergi ke tempat di mana band Nicholas sedang melakukan tur. Cerita kemudian berganti memperlihatkan anggota band Nicholas yang sedang menikmati popularitas mereka. Kemudian seseorang memasuki kamar hotel mereka dan membunuh semua anggota dengan brutal dan tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Selanjutnya kita melihat melalui rekaman CCTV bahwa tidak ada yang datang ke kamar mereka kecuali Neddy.
artinya Nedilah yang membunuh semua anggota band itu, karena merekalah akar dari masalah yang membunuh Jennifer dan menyebabkan kematian kekasihnya, jadi mereka pantas mendapatkan balasan. Bagaimana? Seru sekali kan kisah dua sahabat ini? Tulis komentar kalian. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sayangi dan jaga pasangan kalian serta jangan mau berteman dengan setan. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like dan bagikan.